Pak Yo, kamu ini sudah pikun ya? 30.000 yuan bisa beli apa saja. Kok malah beli batu rusak ini? Ini pesan ayah sebelum meninggal. Ini bukan batu rusak. Harus dibeli. Shunzi, pergi. Beli kembali batu gilingan tua di ujung desa itu. Gimana pun caranya, berapapun harganya, harus dibeli. Ayah, bukankah itu cuma batu gilingan tua yang tidak berguna? Diam. Jangan sampai orang luar membelinya. Beli kembali dan pahat sendiri. Masa-masa sulit keluarga Yo kita akan segera berakhir. Aduh, Cui Fen, ayah bilang di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak dibeli dan dilihat, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sudah tidak bisa tidur nyenyak. Kalau hari ini uangnya tidak dikembalikan, besok pagi-pagi, kita berdua cerai saja. Kamu hidup saja sama batu rusak ini. Ayah, sebenarnya ayah mau apa sih? Cicilan rumahku di kota masih kurang 500.000 yuan. Ayah malah hambur-hamburkan uang di sini. Soal cicilan rumah, aku akan cari cara lain. Batu gilingan ini tidak boleh tidak dibeli. Cari cara? Cara apa lagi? Ayah teman-temannya sudah beli 2 rumah di kota. Kau malah mengangkat batu gilingan rusak ke desa. Nak, ayahmu sudah gila. Dia mau hidup dengan batu rusak ini. Tidak peduli lagi dengan kita berdua. Aku tanya terakhir kali, mau dikembalikan atau tidak? Tidak. Baik, kau berani sekali. Mulai sekarang, jangan anggap aku anakmu lagi. Batu gilingan ini sudah 30 tahun tergeletak di ujung desa. 3.000 yuan saja tidak ada yang mau. Pak Yo, kau beli 30.000 yuan? Otakmu kemasukan air ya? Pak Yo itu jujur seumur hidupnya. Tapi di masa tua malah jadi pikun. Bisa-bisa rumah tangganya hancur. Kalian semua tidak mengerti. Ayah tidak akan membohongiku. Hei, Pak Yo. Kalau ini dipahat, 30.000 yuan itu akan sia-sia. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Meskipun yang keluar nanti hanya tumpukan batu bekas. Aku terima. Hei, ada yang kuning di dalamnya. Hei, ada yang kuning di dalamnya. Kuning-kuning gitu? Mungkin cuma karat besi. Batu gilingan rusak ini udah 30 tahun dibuang. Udah karatan parah. Ya Tuhan, itu emas. Jangan halangin aku dong. Biar aku cek, asli atau enggak. Aku dulu kan pernah jual beli besi rongsokan. Emas asli tuh, dipegang langsung kerasa. Dipegang mulu, lihat aja warnanya. Kuningnya mengkilap banget. Itu beneran emas. Ya ampun, ini ada berapa banyak emasnya? 14. Satu batangnya pasti sekitar 1 kilo. Harga emas sekarang kan mahal banget. 14 ini pasti nilainya ratusan juta. Kok aku ingat dulu bapakku pernah cerita. Dulu sebelum kemerdekaan. Pernah ngumpulin emas buat melawan penjajah. Dengar kamu bilang gitu, aku jadi ingat juga. Katanya emas itu nggak jadi dikirim. Terus nggak ketemu lagi. Wah, Deshun. Aku tahu kamu orang yang bakal bikin perubahan besar. Tadi aku cuma bercanda kok. Bener banget, Pak Yo. Kamu lagi ketiban durian runtuh nih? Langsung kaya raya dalam sekejap. Batu gilingan ini kan milik desa. Ya, emas di dalamnya juga harus jadi milik bersama. Yang lihat dapat bagian dong. Iya, bener tuh. Udah 30 tahun dibuang di pinggir desa. Semua orang berhak dapat bagiannya. Memangnya kenapa harus jadi milikmu semua, Yo Deshun? Omong kosong. Yo Deshun membelinya dengan 30.000. Kenapa harus dibagi padamu? Betul. Dulu emas batangan itu dikumpulkan untuk melawan penjajah. Siapa yang berani merebut, aku akan bertarung sampai mati dengannya. Jangan ribut semua. Benda apa ini? Milik siapa? Aku harus mencari tahu. Ayah juga memberiku sebuah bungkusan sebelum meninggal. Dia bilang aku harus membukanya setelah membeli kembali batu gilingan itu. Pak Yo, buka pintunya. Menyembunyikan emas itu bukan apa-apa. Betul, siapapun yang melihat harus dapat bagian. Kenapa kamu menelannya sendiri? Jangan berisik. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Deshun, cahaya kuning tadi itu apa sebenarnya? Benarkah itu emas? Aku juga tidak yakin. Ayahku memberiku bungkusan kain sebelum meninggal. Kita harus mencari kakek Chen untuk memastikannya. Betul. Cari kakek Chen.
Dia yang paling tua di desa kita. Dia tahu segalanya. Cari kakek Chen apanya? Menurutku dia hanya ingin menelannya sendiri. Dasar bocah kurang ajar. Omong kosong. Pak Yo itu orang seperti apa? Kita sudah tinggal puluhan tahun. Tidak tahu? Benda apa yang harus aku pastikan? Buruk-buruknya aku dipanggil ke sini. Ini tulisan kakekmu. Tidak mungkin salah. Kakek Chen saja bilang itu asli. Pasti tidak salah. Tulisan apa sih? Apa isinya? Kakekku menulis, emas ini, semuanya digunakan untuk panti jompo dan membangun SD desa. Bagus. Bagus. Sudah kubilang, emas batangan itu tidak hilang. Kakek Pak Yo memang orang jujur. Emas batangan apa? Ada apa ini? Kok aku tidak pernah dengar? Dulu kakeknya memimpin, bersama seluruh desa mengumpulkan emas batangan, untuk mendukung perang perlawanan. Belum sempat dikirim, terjadi sesuatu. Makanya emas itu disembunyikan di dalam batu gilingan. Ayahku dulu pernah bercerita padaku. Katanya desa kita pernah mengumpulkan 10 emas batangan kecil untuk melawan penjajah. Lalu tidak ditemukan. Ternyata disembunyikan di dalam batu gilingan. Aku dulu pernah melihat kakek Pak Yo mengetuk batu gilingan tengah malam. Aku kira dia sedang memperbaiki batu gilingan. Ternyata dia melakukan ini. Ya ampun, tersembunyi 70 tahun. Orang-orang tua itu benar-benar memegang janji. Kalau begitu, batu gilingan itu milik desa. Emasnya juga harus ada bagian untuk desa dong. Betul sekali. Sudah 30 tahun dibuang di pinggir desa. Kenapa harus semua sesuai surat itu, sih? Omong kosong. Dulu waktu mengumpulkan emas batangan itu, ayahmu masih ingusan. Kamu tidak punya hak sedikit pun. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya mau merebut uang untuk melawan penjajah. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar tidak tahu diri. Kalian berdua tidak malu, ya? Uang ini untuk lansia sebatang kara dan membangun sekolah. Kalian masih tega mau mengambilnya? Betul. Yo Deshun bahkan menghabiskan 30.000 untuk membeli batu gilingan itu. Dia tidak bilang apa-apa. Kalian malah paling heboh. Menurutku, Pak Yo sudah mengeluarkan 30.000. Kita harus memberinya kompensasi, kan? Jangan sampai orang jujur rugi, dong. Tidak perlu kompensasi. Ikuti saja apa yang kakek dan ayahku katakan. Semua uang akan digunakan untuk tujuan yang benar. Bagus sekali. Deshun, kakek dan ayahmu pasti bangga di alam sana. Pasti senang. Tadi aku masih bilang dia bodoh. Mulutku memang jahat. Hahaha. Kalau begitu, sekarang kita akan segera mengurus makanan untuk Bibi Buyut. Aku yang pertama akan membantu di kantin. Membangun sekolah. Panggil aku untuk kerja gratis. Tidak usah bayar. Hampeha, ku dengar di sini ada yang menemukan emas, ya? Aku kolektor barang antik dari desa sebelah. Kalau ada barang bagus, bisa jual ke saya. Orang-orang ini kelihatannya gimana ya? Kayak bukan orang baik. Nanti emasnya harus dijaga baik-baik. Takut apa? Takut apa? Kita kan banyak orang. Apa dia berani merampok terang-terangan? Ikuti saja yang disurat. Bangun kantin bakti lansia dulu, baru perbaiki sekolah. Oke. Gudang tua di ujung desa itu sudah kosong 3 tahun. Sewa saja, pas untuk dijadikan kantin. Saya jago masak. Nanti saya bantu di kantin. Tidak usah dibayar sepeser pun. Renovasi biar saya yang urus. Saya pernah jadi tukang renovasi 3 tahun. Bahan-bahannya saya cari dari kenalan. Harganya setengah dari harga pasar. Emas murni, tidak ada kotoran sama sekali. Yang ini beratnya sekian kati. Saya kasih harga pasar tertinggi. 260.000. Bagaimana? Oke. Kasih saya tunai. 260.000, silakan hitung. Ayah, waktu itu saya salah. Saya tidak seharusnya membentak dan marah-marah pada ayah. 2 kotak ini obat penurun tekanan darah. Diminum biar badan ayah sehat. Ini 80.000 untuk menutupi kekurangan uang mahar. Dan ini 120.000 lagi. Untuk melunasi sisa cicilan rumah. Ayah, saya tidak akan marah-marah lagi pada ayah. Saya tahu masalahnya. Saya akan bantu renovasi kantin bakti lansia setiap hari. Tidak usah dibayar. Sisa 60.000. Simpan saja sebagai modal awal kantin. Besok saya akan ke kota membeli bahan makanan. Kita coba masak selama 3 hari dulu. Ini adalah hal baik yang bermanfaat bagi seluruh desa.
Sewa akan saya hitung setengah harga. Saya tidak akan mengambil untung sepeser pun darimu. Isyarat tangan. Mau tidak jadi pengelola kantin? Isyarat tangan. Terima kasih, Paman. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Siulian ini anak yang sangat teliti. Dia tidak akan pernah mengurangi porsi makanan. Dia selalu memberi porsi lebih untuk lansia. Betul sekali. Waktu itu kaki saya sakit. Tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia bahkan membawakan saya bakpao sayuran liar. Anak ini sangat bisa diandalkan. Nenek Li, besok kantin bakti lansia kita akan dibuka. Nenek bisa makan gratis. Saya sudah hidup 78 tahun. Tidak menyangka masih bisa mendapat keberuntungan ini. Nanti tidak perlu lagi menyalakan api dan memasak sendiri. Biasanya saya bahkan tidak bisa keluar rumah. Setiap hari makan roti dingin. Sekarang setiap hari bisa makan makanan hangat. Baik, mulai hari ini, kantin bakti lansia desa kita resmi dibuka. Semua lansia sebatang kara bisa makan gratis. Ya ampun, ada hal baik seperti ini? Kenapa desa kita tidak punya orang sebaik ini? Pak Yo kita memang dermawan. Membuka kantin dengan uangnya sendiri. Semua ini demi para lansia. Nanti saya akan datang setiap hari untuk bantu menyajikan makanan. Tidak usah dibayar. Cukup beri saya seporsi babi kecap saja. Enak sekali. Enak sekali. Sudah lama sekali saya tidak makan babi kecap seenak ini. Dulu saya hanya bisa makan daging setahun sekali saat Imlek. Sekarang bisa makan setiap hari, ya. Yo Deshun ini benar-benar bodhisattva hidup. Ayo, rekam ini untuk ditunjukkan ke desa lain. Desa kita punya orang baik yang luar biasa. Kalau kurang, ambil lagi ya. Pasti cukup kok. Hari ini kami masak 2 panci besar ayam rebus. Semua untuk para lansia. Saya sudah hidup lebih dari 60 tahun. Baru kali ini melihat orang setulus ini. Dulu kakek Yo juga tulus, cucunya juga tulus. Dia orang baik yang berintegritas tinggi. Kantin kalian ini bagus sekali, ya. Bisa ceritakan bagaimana cara mengelolanya? Kami mau buat satu juga di desa kami. Tidak ada yang sulit kok. Yang penting tulus ingin berbuat baik untuk para lansia. Pelan-pelan ya. Ayo, ayo. Semuanya kemari ambil makanan. Wah, makanan di kantin bakti lansia ini memang paling enak. Cocok di lidah. 2 hari ini berat badan saya naik 3 kati. Makanan di kantin ini 100 kali lebih enak daripada masakan saya sendiri. Sekarang setiap hari yang paling saya tunggu-tunggu adalah waktu makan. Hidup jadi makin bersemangat. Kamu Yo Deshun, kan? Kita bicara sebentar. Kalau ada apa-apa, hadapi aku saja. Jangan menakuti orang tua. Kalau mau hadapi kamu, ya sudah. Emas batangan di batu gilingan itu, bagi aku separuh. Kamu orang asing kok berani sekali? Uang ini untuk pensiun para lansia sebatang kara kami. Dasar orang tua, jangan ikut campur. Kalau masih cerewet, kamu juga akan kupukul. Bahasa isyarat. Pergi. Kamu tidak diterima di sini. Ah, lihat kan? Bahkan gadis bisu kami pun memarahimu. Siapa yang berani menyentuh orang tua ini seujung jari pun? Dasar wanita tua, jangan ikut campur. Hari ini aku mencari Yo Deshun untuk menagih uangku. Tidak ada hubungannya denganmu. Uangmu apa? Ini uang pensiun desa kami. Kamu orang asing mana pantas minta? Liu Biao, aku kenal kamu. Bulan lalu kamu datang ke desa kami, menjual asuransi pensiun palsu, menipu uang beberapa lansia. Oh, jadi itu kamu ya? Kakekku ditipu 5.000 olehmu. Aku sedang mencarimu. Kamu malah datang sendiri. Sialan. Nenekku ditipu 3.000 terakhir kali. Aku sedang mencarimu untuk perhitungan. Kamu berani datang juga ya? Kamu menipu uang pensiunku 20.000. Aku akan melawanmu sampai mati.
Uang yang kutipu itu kalian berikan secara sukarela. Hari ini saya datang untuk menagih uang batu gilingan. Itu tidak ada hubungannya. Batu gilingan itu kan milik kolektif desa kalian? Kakek Kak Biau kami, dulu juga warga desa kalian. Kenapa tidak dapat bagian? Kakeknya warga desa kita? Kok saya tidak pernah dengar? Cih, omong kosong. Kakeknya sudah pindah ke desa lain puluhan tahun lalu. Kenapa harus dapat bagian uang desa kita? Sudah pindah, masih saja kembali untuk merampas uang. Muka kamu tebal sekali, ya? Saya sudah hidup 78 tahun. Tidak pernah dengar keluarga Liu punya keturunan yang tinggal di desa ini. Ini namanya perampasan terang-terangan. Lihat ini. Ini bukti perpindahan domisili kakek saya. Dulu dia warga desa kalian, jadi berhak atas harta kolektif. Berhak apanya? Sudah pindah puluhan tahun lalu, tidak ada hubungannya dengan dia. Betul. Batu gilingan itu dibeli Pak Yo seharga 30.000. Kenapa harus dibagi ke orang luar sepertimu? Saya tidak peduli siapa yang membelinya. Emas itu milik kolektif, jadi saya berhak. Hari ini berikan saya 1 juta, masalah ini selesai. Kalau tidak, kantin ini akan saya hancurkan. Berani kamu menghancurkannya? Coba saja sentuh kaca ini hari ini. Minggir. Jangan paksa saya bertindak. Jangan main tangan, jangan main tangan, jangan main tangan. Kita bicara baik-baik. Jangan menakuti orang tua. Mari kita bicarakan pelan-pelan. Kalau ada masalah, bicarakan pelan-pelan. Berkelahi tidak baik untuk siapapun. Hentikan. Aku tidak punya waktu untuk buang-buang waktu dengan kalian. Entah beri uang, entah hancurkan kantin ini. Pilih salah satu. Coba saja kau berani menghancurkannya. Aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Kalau mau menghancurkan, hancurkan aku dulu. Aku sudah hidup 78 tahun. Tidak takut mati. Kalau mau menghancurkan, hancurkan kami dulu. Kantin ini untuk makan para lansia. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kami sebanyak ini, masih takut sama kalian 3 orang asing? Nenek tua ini akan melawan kalian sampai akhir hari ini. Kalau berani, bunuh saja kami semua. Oke, kalian semua melindunginya, ya? Aku beritahu kalian, kalau hari ini tidak beri uang, aku akan datang setiap hari mengganggu kantin kalian. Jangan harap bisa hidup tenang sehari pun. Betul, kami akan datang setiap hari memblokir pintu. Aku lihat bagaimana kalian bisa memasak untuk para lansia. Bagaimana kalau kita beri saja dia uang? Kalau tidak, mereka akan datang mengganggu setiap hari. Para lansia juga tidak bisa makan, kan? Betul, lebih baik rugi sedikit daripada celaka. Kalau mereka benar-benar menghancurkan barang-barang, itu juga tidak sepadan. Nasihat apa? Kenapa harus kasih uang ke mereka? Ini uang untuk pensiun para lansia. Tidak boleh diambil sepeser pun. Kalau dia berani bikin onar, kita akan lawan dia sampai mati. Aku tidak percaya dia berani membunuh orang sungguhan. Kau berani pecahkan kaca? Aku akan pukul kepalamu. Ketapelku jitu sekali. Betul. Kita akan hadang kamu setiap hari di pintu masuk desa. Lihat saja apa kamu berani datang. Aku bilang sekali lagi, uang ini untuk pensiun lansia sebatang kara dan membangun sekolah. Tidak akan kuberikan sepeser pun padamu. Baik, kau berani juga. Kelihatannya kau tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Serang. Hentikan. Jangan bergerak. Kau mau bagi emasnya, kan? Lihat dulu apa yang tertulis di sini. Yo Deshun, kenapa kamu kasih kertas itu padanya? Bagaimana kalau dia merobeknya? Liu Biao, kau berani merobek kertas itu? Aku akan membunuhmu. HMPH, kertas jelek apa ini? Omong kosong. Kau mau menipuku dengan kertas usang puluhan tahun lalu. Aku tidak akan termakan omonganmu. Ini ditulis sendiri oleh kakek Pak Yo. Ini adalah bukti sumbangan untuk perang perlawanan saat itu. Betul. Emas batangan itu dikumpulkan seluruh desa saat itu, dan disimpan di dalam batu gilingan selama 70 tahun. Sumbangan apa? Bukti apa? Menurutku kalian ini. Liu Laogen menyumbang setengah karung beras, sepasang gelang perak. Liu Laogen itu kakekku.
Oh, Liu Laogen? Pak Tua Liu yang pertama kali menyumbang beras waktu itu, kan? Dia itu orang yang paling jujur di desa. Betul, waktu itu. Waktu itu dia menyumbangkan satu-satunya gelang perak miliknya untuk dijadikan pemicu granat bagi para pejuang. Tidak mungkin. Cucu Liu Laogen. Bagaimana bisa melakukan hal tercela menipu uang orang tua? Kurasa dia sudah lupa leluhurnya. Kalau kakeknya tahu, pasti akan bangkit dari kubur dan memukulnya. Hahaha. Kakekku. Aku mengecewakanmu. Kenapa menangis? Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Sebelum kakekku meninggal, dia bilang padaku, kakek Yo adalah orang paling jujur di desa. Dia menyuruhku untuk belajar darinya. Apa-apaan yang kulakukan ini? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kenapa menipu uang orang tua? Ayahku didiagnosis kanker paru-paru bulan lalu. Biaya operasinya 300.000 yuan. Aku mengumpulkan uang setengah tahun, baru dapat 90.000 yuan. Aku benar-benar tidak punya pilihan, makanya aku salah jalan. Kanker paru-paru itu penyakit yang butuh banyak uang. Suamiku juga meninggal karena penyakit itu. Biaya operasi 300.000 yuan. Keluarga biasa mana bisa punya uang sebanyak itu? Dia terpaksa melakukannya. Tidak ada pilihan lain. Meski tidak ada pilihan, tidak boleh menipu orang tua. Suami nenek Li meninggal lebih dulu. 20.000 itu tabungan dia selama 10 tahun. Itu uang simpanan kakek saya. 5.000 itu uang yang dia kumpulkan setahun. Kenapa kamu harus menipu uang? Menipu uang pensiun orang tua? Ayah Kak Biao memang terbaring di rumah sakit. Kami sudah mengumpulkan uang setiap hari selama beberapa bulan ini. Benar-benar tidak cukup. Ayah Kak Biao seumur hidupnya jujur. Seumur hidupnya bertani. Dia hanya ingin melihat Kak Biao menikah. Tidak disangka dia sakit seperti ini. Ayah Kak Biao memang terbaring di rumah sakit. Kami sudah mengumpulkan uang setiap hari selama beberapa bulan ini. Benar-benar tidak cukup. Ayah Kak Biao seumur hidupnya jujur dan bertani. Dia hanya ingin melihat Kak Biao menikah. Tidak disangka dia sakit seperti ini. Sesulit apapun, tidak boleh menempuh jalan yang salah. Kamu menipu uang orang tua. Bagaimana mereka bisa hidup? Saya tahu saya salah. Uang yang saya tipu tidak saya sentuh sepeser pun. Semuanya ada di kartu. Ini ada 210.000. Semuanya hasil tipuan saya. Saya tidak menghabiskan sepeser pun. Saya kembalikan semuanya kepada kalian. Kamu benar-benar mengembalikan semua uangnya? Bagaimana dengan biaya operasi ayahmu? Saya akan menjual ginjal saya sekalipun untuk mengumpulkan biaya operasi ayah saya. Uang orang tua tidak boleh saya sentuh. Kalau kakek saya tahu saya menipu uang orang tua, bisa bangkit dari kubur dan mematahkan kakiku. Anak ini juga tidak mudah. Kakeknya memang orang baik dulu. Betul? Baguslah kalau dia sadar akan kesalahannya. Asal uangnya dikembalikan, masih bisa dimaafkan, kan? Meskipun uangnya dikembalikan, tidak bisa begitu saja selesai. Kamu harus minta maaf satu persatu kepada lansia yang kamu tipu. Betul, minta maaf ke setiap rumah. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Betul. Saya salah. Saya minta maaf kepada semua kakek dan nenek. Besok saya akan pergi ke setiap rumah untuk meminta maaf. Mau dipukul atau dimarahi, saya terima. Sudahlah. Baguslah kalau dia sadar akan kesalahannya. Asal uangnya dikembalikan saja. Kami juga tidak menyalahkanmu lagi. Ayahmu sakit, itu yang penting. Cepat pergi ke rumah sakit. Asal jangan melakukan perbuatan tidak bermoral seperti ini lagi. Asal uangnya dikembalikan saja. Jangan menempuh jalan yang salah lagi. Aduh. Kamu membiarkannya begitu saja? Tidak takut dia pura-pura? Nanti dia datang lagi membuat masalah. Betul sekali. Menipu uang sebanyak itu. Bagaimana kalau dia hanya berakting? Nanti dia kabur. Bagaimana? Pura-pura apa? Kamu tidak lihat dia bersujud? Orang yang bertobat itu lebih berharga dari emas. Memberi kesempatan, kenapa? Betul, kakeknya dulu juga orang baik. Anak ini juga terpaksa, tidak ada pilihan lain. Berapa lagi kekurangan biaya operasi ayahmu? Masih kurang 210.000. Aku sudah mengumpulkan setengah tahun, baru dapat 90.000. Kalau kamu mau, tinggal saja di kantin bakti lansia sebagai sukarlawan. Setiap bulan akan kuberi gaji 5.000, makan dan tempat tinggal ditanggung. Uang yang kamu hasilkan akan diprioritaskan untuk biaya operasi ayahmu.
Apa? Diberi gaji 5.000? Dia kan pernah menipu orang. Pak Yo baik hati sekali ya. Langsung saja diterima. Tidak takut dia mencuri? Menurutku dia cuma pura-pura. Beberapa hari lagi pasti kabur. Kak, kamu bilang apa? Kamu mau menerimaku? Asal kamu benar-benar berubah, tinggallah. Kalau kerjamu bagus, gajimu bisa naik. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Aku pasti akan bekerja keras. Kalau aku berani curang atau malas-malasan, Patahkan saja kakiku. Aku tidak akan membantah. bangunlah. Mulai sekarang bekerjalah dengan baik. Hari ini, kembalikan dulu uang yang kamu tipu kepada semua orang. Nenek Zhang Guilan 30.000. Nak, jangan lakukan hal bodoh lagi di masa depan. Penyembuhan ayahmu itu penting. Jangan lagi menempuh jalan yang salah. Terima kasih, Nenek. Aku tahu aku salah. Kakek Li Jiangwo 20.000. Sudahlah. Yang penting mau berubah jadi baik. Nanti jangan menipu orang tua lagi. Kakek Wang Shuncai 5.000. Nanti kerja yang benar ya. Kalau kakekmu masih hidup, pasti senang. Nanti pakai ini saat mengantar makanan, biar lansia kenal. Terima kasih, Nona. Pekerjaanmu nanti gampang kok. Setiap pagi, antar makanan ke 5 lansia yang sulit bergerak. Sorenya, datangi setiap rumah untuk mengajari lansia tentang pencegahan penipuan. Hari ini hari pertama, antar ke Nenek Zhang dulu. Kakinya tidak bagus, tidak bisa turun dari ranjang. Biasanya kami yang mengantar makanan. Hari pertama langsung antar ke Nenek Zhang? Hati-hati dia memukulmu pakai tongkat. Aku pasti bisa mengantarnya. Aku akan minta maaf pada Nenek Zhang. Biao, mau antar makanannya? Kerja yang benar ya. Pakai rompi jadi kelihatan gagah. Nanti kerja yang benar. Tidak ada yang akan meremehkanmu. Paman penipu. Jangan bicara sembarangan. Paman sekarang orang baik. Mengantar makanan untuk nenek. Siapa itu? Masuk saja, pintunya tidak dikunci. Kenapa kamu datang? Mau menipuku apa lagi? Nenek, aku salah. Aku tidak datang untuk menipumu. Sekarang aku sukarelawan di kantin. Aku datang untuk mengantarkan makanan. Oh, Pak Yo yang menyuruhmu datang. Masuklah, letakkan kotak makan di meja. Hari ini ada daging babi rebus. Dan sup telur. Bibi Wang bilang gigimu tidak bagus. Jadi direbus sampai empuk sekali. Rasanya enak sekali. Masakan Bibi Wang memang selalu enak. Kenapa berdiri? Duduklah. Aku tidak akan memakanmu. Kok? Bagaimana penyakit ayahmu? Bagaimana dengan uangnya? Masih kurang 200.000 yuan. Aku akan bekerja keras. Mengumpulkannya pelan-pelan. Ini uang saku yang kutabung. Ambillah dulu. Penyakit ayahmu lebih penting. Kalau kurang, kita cari cara lain. Nenek, aku tidak bisa menerimanya. Aku bahkan pernah menipumu 30.000 yuan. Bagaimana bisa aku menerimanya? Itu masalah yang berbeda. Dulu kamu menipuku, itu salahmu. Sekarang kamu sudah berubah, kamu anak baik. Penyakit ayahmu penting, ambillah. Kenapa menangis? Bekerja keras saja. Sering-seringlah datang nanti. Aku sendirian di rumah juga bosan. Terima kasih, Nenek. Aku bakal tiap hari antar makan buat kamu. Sambil ngobrol-ngobrol aja. Biao, gimana? Nenek Zhang gak nyusahin kamu, kan? Enggak kok. Bahkan Nenek Zhang kasih aku 20.000. Buat biaya berobat ayahku. Kamu emang beruntung ketemu orang baik, sih. Mulai sekarang harus kerja beneran, dong. Jangan sia-siain kepercayaan orang-orang. Tenang, aku pasti kerja beneran. Udah sibuk dari pagi? Ya. Pasti lapar.
Makan gih. Aku sengaja sisihin banyak daging buat kamu. Makan pelan-pelan. Nggak ada yang rebutan kok. Kantin bakti lansia udah jalan 2 bulan. Liu Biao tiap hari. Bangun pas langit masih gelap. Anterin makan buat lansia yang susah jalan. Sorenya keliling ngasih tahu cara hindari penipuan. Bahkan bocah-bocah yang dulu paling sering maki dia, sekarang malah ikut-ikutan manggil Kak Biao. Kak Biao. Hari ini kita mulai kerja. Semoga lancar. Air sama es lilin gratis. Sepuasnya. Aku udah 5 tahun kerja jadi tukang bangunan. Pasang peranca itu paling aku jago. Kerja gratis. Hahaha. Aku bisa pasang keramik. Keramik ruang kelasnya aku yang urus. Nggak minta bayaran. Nanti kita bakal sekolah di sini. Bersihin dulu biar siap jadi ruang kelas baru. Aku mau cabut rumput di lapangan sampai bersih. Nanti bisa main bola dengan enak. Hahaha. Pakai sarung tangannya, biar tangannya enggak lecet. Ini semua aku jahit sendiri, satu persatu. Kuat banget. Yang pertama harus Deshun yang mulai. Sekolah ini dia yang mengurus pembangunannya. Dia yang gali tanah pertama. Enggak usah terlalu dipikirkan. Ayo kita semua kerja bareng. Biar sekolahnya cepat selesai. Oh, Ya ampun, ini ramai sekali. Membangun SD saja. Seluruh desa ikut membantu ya. Tentu saja. Pak Yo ini sudah berbuat kebaikan besar. Nanti anak-anak di desa, enggak perlu jalan 10 li lagi untuk ke sekolah. Kalau capek, kemari minum air ya. Air putih dinginnya banyak. Sudah dicampur krisan biar enggak panas dalam. Istirahat dulu, istirahat. Minum semangkuk es kacang hijau dulu baru lanjut kerja. Aku masaknya dari pagi. Sudah pakai gula batu. Manis sekali. Bibi. Dulu siapa ya yang bilang Payo itu orang bodoh? Sekarang kok malah mengantar es kacang hijau? Hus, hus. Kamu ini banyak omong. Waktu itu kan aku buta mata. Sekarang sudah sadar salah. Memangnya nggak boleh? Deshun, Bibi minta maaf padamu dulu. Seharusnya tidak memanggilmu orang bodoh. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Tidak apa-apa. Saya tidak memasukkannya ke hati. Semua ini demi kebaikan desa. Kak Biao, kami berdua juga ikut bantu. Tidak usah dibayar. Asal dikasih makan saja. Saya bisa pasang bata. Kerja saya bagus kok. oke. Ayo sini kerja. Nanti jangan lagi melakukan hal-hal curang. Kerja yang benar. Tidak ada yang akan meremehkanmu. Isyarat tangan. Pakai ini, berarti sudah jadi bagian dari kita. Ayah, saya sudah berhenti kerja di proyek. Nanti saya bantu ayah bangun sekolah di rumah. Dan mengelola kantin. Mantau putih besar yang baru dikukus dan acar. Kalau lapar, ambil saja. Sepuasnya. Wah, masakan kakak ipar memang top. Enak sekali. Tidak apa-apa. Makan saja sepuasnya. Cuaca panas sekali. Makan es krim biar adem. Saya baru saja beli. Semuanya rasa krim. Enak banget. Terima kasih, Paman Li. Deshun, kalau kakek dan ayahmu melihat ini, pasti mereka sangat senang. Kamu tidak mempermalukan mereka. Ini semua berkat bantuan semua orang. Kalau tidak, saya sendiri tidak akan bisa melakukannya. Aduh, Kami datang berkunjung. Permisi, siapa Yo Deshun? Pak Yo, Yo Deshun, ada yang mencari. saya Yo Deshun. Ada apa? Kami dari desa sebelah.
Mau belajar? Ingin belajar dari Anda cara mengelola kantin bakti lansia. Kabar kalian cepat sekali. Ya, kantin kami baru buka 2 bulan. Kalian sudah mencium baunya saja. Hahaha, benar sekali. Ada lebih dari 20 lansia sebatang kara di desa kami. Setiap hari makan roti dingin. Kami sedang pusing mencari cara. Apa susahnya itu? Asal tulus demi kebaikan lansia. Apapun yang kurang, kami akan bantu. Pemuda ini Liu Biao, kan? Katanya dia sangat pandai menjelaskan tentang pencegahan penipuan. Semua lansia di desa-desa sekitar mengerti. Sekretaris desa mencari saya ada apa? Ingin mengundangmu. Setiap minggu datang ke desa kami untuk memberi ceramah pencegahan penipuan. Setiap kali akan diberi subsidi kerja 200 yuan. Bagaimana? Tidak perlu subsidi atau apapun. Saya akan pergi secara gratis. Asal para lansia mengerti saja. Lihat Biao kita. Sekarang sudah sukses. Sudah jadi orang terkenal di desa-desa sekitar. Haha, Kak Biao hebat. Saya juga mau jadi sukarelawan. Saya sudah hidup 78 tahun, akhirnya melihat desa kita punya sekolah baru. Nanti. Anak-anak tidak perlu jalan 10 li lagi ke sekolah. Dulu, kakek memang ingin membangun sekolah baru. Setelah 70 tahun menunggu, akhirnya terwujud juga. Desa kalian beruntung sekali. Anak-anak kami semua ingin sekolah di sini. Boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Pulang sana, bilang ke warga desa, suruh semua anak-anak datang ke sini. Liu Biao yang sekarang adalah teladan bakti lansia yang terkenal di 10 li 8 desa. Setiap hari, sebelum fajar sudah bangun, mengantar makanan untuk lansia sebatang kara di 5 desa. Sorenya, dia keliling desa-desa memberi penyuluhan anti penipuan. Di sakunya, dia selalu membawa buku catatan kecil yang sudah usang. Siapa yang kekurangan beras, lampu siapa yang rusak, lansia mana yang perlu obat, dia selalu membantu mengurusnya. Tidak pernah mengeluh lelah. Alat tulis baru yang baru dibeli. Belajar yang rajin. Nanti masuk universitas. Halo, Paman Liu. Biao, ayahmu datang. Dia sedang memetik sayuran di dapur belakang. Ayah sudah keluar dari rumah sakit. Baru saja dipetik dari kebun sayur. Renyah sekali, coba kamu rasakan. Kalau bukan karena Paman Yo dan warga desa yang membantu, mana mungkin aku bisa bertahan hidup, ya? Aku akan bekerja keras mulai sekarang. Membalas kebaikan semua orang. Makan pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Masih banyak kok, makan sepuasnya. Kakek, hari ini aku dapat bintang kecil. Hebat, nanti malam kakek belikan permen. Bahasa isyarat. Hari ini semua anak sudah lengkap. Ada 37. Kamu sudah bekerja keras? Istirahatlah sebentar. Anak Julian ini benar-benar beruntung. Dapat pasangan yang sopan dan cekatan. Sangat serasi. Betul sekali. Mereka semua anak-anak yang baik. Pasti hidupnya akan makmur nanti. Kantin bakti lansia sekarang sudah mencakup 5 desa di sekitarnya. Setiap hari ada lebih dari 60 lansia sebatang kara. Datang makan, semuanya gratis. Untuk lansia yang sulit berjalan, Liu Biao mengantar makanan setiap hari. Saat hari raya, dia juga membagikan mie dan minyak. Lansia di desa tetangga sampai bilang, tidak pernah menyangka dalam mimpi pun, di masa tua bisa menikmati hidup sebaik ini. Saya sudah hidup lebih dari 70 tahun. Tidak menyangka, masih bisa makan makanan hangat gratis. Pak Yo memang orang yang sangat baik. Anak Biao ini juga baik sekali. Setiap hari mengantar makanan untukku. Lebih perhatian daripada anak kandungku sendiri. Ayah, kakek, semuanya sudah beres. Jangan khawatir ya. Ayo semuanya, cepat makan. 70 tahun lalu, saat kakekmu menyembunyikan emas, pasti tidak menyangka hari ini bisa sebaik ini. Iya, hidup semakin baik.